Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di channel ini. Ya, lama saya tidak mereview rute dari Train Simulator Android. Ya, di video kali ini saya akan mereview rute Bailosari Contents. Relasi dari stasiun Tegal tujuan stasiun Cirebon Perunjakan dan menyabang ke stasiun Selawi sampai dengan Prupuk. Rute ini bersifat payware dan spot untuk Train Simulator Android sementara ya, dan di PC nanti mungkin bisa dikonfirmasi dengan konten pembuat rutenya ya. Ya, bagaimanakah review rute dari Daop 3, Daop 4, Daop 5? Ya, tonton videonya sampai selesai. Ya, ini adalah stasiun Tegal. Stasiun Tegal adalah stasiun yang berada di perbatasan Daop 4 dan Daop 3. Daop 3 Cirebon dan Daop 4 Semarang. Memiliki 6 jalur. Dan di stasiun Tegal ini pemberhentian untuk kereta api eksekutif dan kereta api campuran, kelas campuran, kecuali Argo Bromo Anggrek yang tidak berhenti di stasiun Tegal. Di sini bangunannya sudah menggunakan bangunan RTT asli seperti yang ada di Tegal sana ya. Dan peronnya juga panjang. Dan ada di sini juga tersedia spur simpan juga, dan ada beberapa kereta yang berangkat awal dari stasiun Tegal, yaitu Argo Cirebon yang beberapa nomor ya, dan ada kereta api Tegal Bahari ya. Di sini juga ada Balai Yasa Tegal, dan juga dulu ada untuk Pertamina ya, tapi sekarang sudah nggak aktif ya, yang sekarang sudah digeser ke Larangan ya, stasiun Larangan. Dan ini ada 3 jalur, dan di sini ada percabangan ya, dan di sini juga semboyannya cukup lengkap, ada 10, ada 8K, ada 8L juga langsir, dan sinyalnya juga cukup lengkap, dan ada markanya juga, dan ada semboyan 2. Cocok ini untuk teman-teman yang pengen berdinas kereta api yang berat yang sampai jalur utara ya, cukup ya. Yang kiri itu adalah percabangan menuju ke Daop 5 ya, ke Prupuk dan Purwokerto. Ini untuk biasanya melintasi jalur ini hanya kereta Kamandaka, Joglo Semarkerto, dan kereta api Maus Kertel itu ya. Yang kita ambil sisi ke kanan menuju arah Cirebon. Di sini vegetasinya cukup bagus ya, dan sangat real. Ini cukup ringan ya untuk HP yang RAM 6 dan 8, cukup ringan. Ini bagus, ini cukup ringan ya. Dan di jalur lintas utara memang banyaknya tuh lurusan ya, dan ini di sini taspatnya sangat tinggi ya, 100 sampai 120 km/jam. Ini sawah ya, ini satu petak. Ini adalah stasiun Brebes ya. Kita sudah masuk Daop 3 ya, Brebes, atau Daop 3 atau Daop 4 ya. Maaf kalau salah, tolong dikoreksi. Setahu saya, seingat saya itu Brebes sama Tegal itu udah beda Daop ya kayaknya. Ini jembatannya juga sangat real ya. Ini jembatannya besar. Ada sinyal tebeng di bawah ini. Ini keliru atau gimana? Ini jembatannya asli ini. Ini rangka-rangkanya, ada selekonya, ini juga sangat real ya. Luar biasa ini. Ini daripada teman-teman gabut ya, ini lebih
enak kalau kita berdinas pakai rute ini. Dan ini juga, ini loh, lihat ini kalinya ini cukup bengkoknya ini ya, banget bagus ini ya, bagus sekali ini ya. Ya ini lagi bablas, tidak ada sinyal muka stasiun Brebes ya. Dan ini tikungan, ini ada sinyal semboyan 9C, pengulangan sinyal muka ya, sinyal masuk ya. Sinyal masuknya kok hilang ini. Dan ini udah masuk Wesel stasiun Brebes. Ini stasiun Brebes memang emplasemennya yang mengarah ke Cirebon agak menikung ya. Ini ada semboyan 9C lagi untuk sinyal keluar pengulangan ya. Ini kan agak miring ya. Ini yang di jalur 3 ini juga ada pengiring ya dari Cirebon ya. Stasiun Brebes ini ya, stasiun yang berada di kota Brebes, Jawa Tengah. Ini menggunakan bangunan, ini udah kayak bangunan asli ya, stasiun Brebes. Ada 3 jalur ya. Di sini untuk pemberhentian kereta api ekonomi campuran ya, non argo non eksekutif ya. Ini sudah ada JPO, jembatan penyeberangan orang, untuk pengamanan ya, supaya tidak melintasi rel. Dan ini agak menikung ya, mengarah ke Cirebon ya, tikungan besar. Lanjut lagi menuju ke depan ya. Kita ini luar biasa ini teman-teman, ini untuk penempatan objek dan penempatan semboyan dan marka ini cukup rapi ya, Mas Losari ini. Namanya siapa ya, saya lupa ini masnya ya. Ini ada kayak bangunan bekas gudang ya, bekas gudang. Lanjut lagi, dan ada jalan layang, dan ada sinyal blok intermediate ya. Ini untuk pengulangan sinyal ya, supaya jarak intermediate-nya ada 2. Ini fungsinya adalah untuk memangkas jarak dari stasiun hilir ke hulu itu, supaya tidak terlalu jauh ya. Kalau misalnya ada persusulan, nanti yang kereta yang berhenti itu tidak begitu lama ya. Kalau sudah kereta yang sudah menyusul itu nanti bisa tidak kelamaan menunggu di stasiunnya itu. Itulah fungsi dari blok intermediate ini. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Lanjut lagi, dan ini juga ada posnya. Ini posnya, pos intermediate yang mengendalikan ini ya, mengendalikan sinyalnya. Lanjut lagi, ini ada jembatan, sungainya juga cukup, mananya kuning ya. Itu yang kanan tuh tadi jalur Pantura ya. Ini ada bekas stasiun ini kayaknya. Stasiun mana ini? Stasiun Bulakamba ya. Itu stasiun, mungkin ada proyek jalur ganda jadi dinonaktifkan ya, dan jadikan tadi pos intermediate. Ini ada intermediate lagi. Intermediate-nya cukup banyak ya. Mungkin jarak Brebes ke stasiun berikutnya itu sangat jauh, lebih dari 10 kilo ya. Ini juga ada intermediate lagi, dan ada intermediate ya. Ini udah memasuki kota ya. Ini intermediate-nya banyak ini ya, pengendalinya cukup banyak karena mungkin ini juga jauh ya jalannya ya. Lanjut lagi, sawah atau lingkungan besar, sawah lagi. Ini jalur Pantura atau gimana itu ya. Ada sinyal kerian di bawah, markanya juga cukup. Ini PJL nya udah pakai yang itu ya, yang apa namanya, ATSL atau apa itu, lupa saya. Lanjut lagi ya, ini sinyal muka stasiun yang ada jalur ganda. Dan ini agak
agak anu ya, agak turun ya treknya ya. Lanjut, ini ada ini apa jenis jembatan, ini jalan sama sungai ya, dan agak menikung, tikungan. Ini juga ada, ini kok sinyal masuknya kok hilang ya. Nah, bentar, ini misstep kayaknya ya. Ini stasiun besar, ini 4 jalur, ada kanopinya. Tanjung ya, stasiun Tanjung ya, ini 4 jalur, dan habis stasiun Tanjung ada tikungan besar dan jembatan besar juga, panjang, lumayan panjang ya. Ini wah, ini mantap. Dibuat talut juga ini ya, agak menikung ke kiri kanan ya. Tanjung, ini pos PCL nya ini unik nih, tidak seperti biasanya. Ini pos baru atau gimana ya. Lanjut lagi, ini ada sedikit render ya di sini, tapi ini aman ini. Ini tikungan semboyan 8K. Ini ada sinyal lagi. Ini ada Vina tuh apa ini? Oh, Vivo ini. Ada sponsornya nih. Dan ini juga ada sinyal. Mantap. Jembatan lagi, dan ada jalur pantura yang ini ya. Ada semboyan 9. Ya, ini stasiun. Ini stasiun mana ini? Ini stasiun yang lama, itu yang stasiun baru, berarti bangunan baru. Ini Losari ya. Losari udah masuk Brebes atau udah masuk Cirebon? Yang tahu tolong di komentar ya. Ya, stasiun Losari. Lanjut lagi supaya tidak panjang ya. Ini kita review sampai stasiun Cirebon dulu, nanti yang ke depan mungkin akan saya review menuju dari Prupuk ya, supaya tidak panjang dan teman-teman bisa pelan-pelan lah. Ya, ini tikungan besar, dari cocok sekali, tikungan besar. Wah, ini kalau kayak gini tuh, kalau ya agak ngantuk ya lurusan. Memang yang jalur pantura itu memang banyaknya lurusan. Ini semboyan 8, semboyan sinyal muka ini intermediate ini 9K. Ini kalau sinyalnya hilang tuh gimana ini? Misstep ya. Ini stasiun ada Seperbaduk, jalurnya 4 ya. Ini stasiun Babakan ya, ini stasiunnya besar, ini peronnya juga panjang. Untuk kereta api rangkaian panjang, dan stasiunnya juga cukup besar, di dekat sawah ya stasiunnya. Stasiun Babakan ya. Lanjut lagi. Ini masih ada beberapa stasiun ya. Waduh, dhuwur, nanti Cirebon Perunjakan nanti ya. Lanjut, ini masih sawah ya. Cirebon tuh masih khasnya masih sawah. Mantap. Ini ada blok intermediate lagi. Ini waduh, full sawah ini. Yang rute barbar ini cocok ini, teman-teman yang rute dinasnya tuh dinas barbar, cocok banget. Oke, ini ada pos intermediate, ada petugas yang sedang
memperbaiki lintasan. Ini sinyal muka, sinyal masuk. Ini stasiun Wadudhuwur lah. Ini habis ini kita udah masuk stasiun Perunjakan ya, stasiun Cirebon. Ini kayaknya udah masuk Cirebon ya. Ini udah dikit lagi ini udah masuk Kabupaten Cirebon ya, Kabupaten Cirebon atau gimana ya? Cirebon itu kota Madya atau kota kabupaten sih? Lupa saya. Kalau Tegal itu kan kota ya, Kabupaten Tegal itu Selawi. Ini mungkin ya, coba nanti teman-teman kasih tahu info ya. Intermediate lagi, intermediate, tiada pos intermediate lagi, banyak intermediate-nya. Ini agak panjang ini Wadudhuwur sampai Cirebon ya. Sip, mantap. Ada pabrik, ada jalan tol juga, ada palang perlintasan cukup panjang. Ya, ini kita udah masuk kota Cirebon ya. Ini udah persiapan. Ini JPO 8K. Ini ada sinyal. Ini tadi keluar apa tadi misstep atau gimana itu tadi. Ya, inilah stasiun Cirebon Perunjakan. Di sini adalah pertemuan jalur selatan dan jalur utara. Yang jalur selatan yang dari Purwokerto, yang jalur utara yang sekarang kita reviewnya adalah jalur yang dari Semarang ya. Di sini untuk perhentian kereta api ekonomi dan campuran. Seperti kota-kota besar yang lain, di Cirebon juga ada 2 stasiun besar yang berada di Cirebon, yaitu stasiun Perunjakan, Cirebon Perunjakan yang disebut stasiun Perunjakan. Kalau yang satunya adalah stasiun Cirebon Kejaksan. Kalau orang itu istilahnya Cirebon Perunjakan itu stasiun Perunjakan, kalau Cirebon Kejaksan itu stasiun Cirebon. Sini ada pergabungan, ada beberapa, ada jalurnya cukup banyak ya, cukup banyak. Dan itu ya, inilah dah satu jalur, dan jarak Kejaksan ke Cirebon itu sangat dekat ya. Ya, inilah stasiun Cirebon Kejaksan. Ini stasiun yang melayani untuk kereta api eksekutif dan argo, dan ada pemberhentian juga kereta yang berawal berangkat dari stasiun Cirebon, yaitu kereta api Argo Cirebon dan kereta api Ranggajati. Dari stasiun Cirebon tujuan stasiun Jember. Ya, mungkin ini dulu review singkat dari rute dari Baleyasa Losari ya. Bila teman-teman ingin mendapatkan rute ini, bisa menghubungi kontak person yang berada di deskripsi ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.